عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم سباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات خللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واهتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد قباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استهز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه
ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت به البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مهيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا ولي الحسنات مرحبا يا رفيع الدرجات
Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah alimu sirri wa akhfa ya Allah mustajibud da'wati ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi farhamna jami'an ya Allah bi jami'is salihati ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa salatullahi ta'asha hatta tahriri sudur Ahmad al-Hadi Muhammad sahib al-wahil munir tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi marhaban ya marhaban ya nur aidi marhaban ya dal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nur aidi marhaban ya dal husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa untuk kesembuhan. Ini doa ahli kubur. Al-Fadhilah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ali baiti wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa qallidihim wal awliya syahadat salihin wa sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din Kiai Ansar bin Haji Abdurrahman wa Kiai Humaidullah Irfan wa Syahid Miyati Rais wa Kiai Syafi Hazawi wa Kiai Haji Mahrus Ali wa Risil Akbar li Jamiatin Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Hashim Asy'ari wa Risil Akbar li Jamiatin Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa amwati hadil baldan muslimin wal muslimat wa ala niyyati anna Allah yunawwiru qulubana wa yashrah sudurana yusabitu aqdamana wa yaghfir lana dhunubana wa yamhu an khataayana
wa yassuru uyubana wa yaqdi hajatina wa yarfa'u darajatina yuballighuna maqasidana wa yashfi mardana wa yarhamu mautana yaruddu ghaibana wa yaqdi duyunana wa yufarriju humana yafuqu sirana idina subul salam wa yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda wa yarzuquna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih wa yaj'aluna wa dhurriyyatana min ladina ya'lamun wa ya'malun ma'anil kitab wa sunnah wa yahtimu lana wa lakum bil husna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Fatihah, kita mohon untuk kesembuhan dan kesehatan serta kesabaran orang tua dari Sohibul Hajat, yaitu satu Hajah Sutini binti Sudaryo yang usianya 72 tahun ya. Kemudian Suliyah binti Marsoleh, Ahmad Sujani binti Tirta Menawi, Atikah binti Sujai. Nas'alullah bisyafa'atil Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafabi wa bi ulumi wa bi fidarin amin. Babul amr bi iblaghi risalah. Bab menerangkan tentang perintah menyampaikan risalah. Jadi nabi disebut rasul ya. Nah, kemudian ajaran yang dibawa Nabi namanya risalah. Beliau juga disebut Nabi, maka yang diajarkannya namanya nubuah. Itu. Lalu Nabi ini kita sebagai khalifah. Ya, khalifah itu artinya pemimpin atau pengganti. Maka yang disampaikan oleh khalifah namanya khilafah. Ajarannya. Nah, cuma kadang-kadang orang kalau ngomong khilafah khusus mengartikannya adalah kepemimpinan, ya, pola khulafaur rasyidin, sehingga banyak yang alergi. Padahal ya sebenarnya nggak harus begitu, jamaah ya. Nah, jadi kalau banyak orang Islam yang memungkinkan diterapkannya, diamalkannya khilafah, bukan berarti mau mengganti Pancasila. Bukan. Pancasila itu udah harga mati buat bangsa kita, bangsa Indonesia, ya. Nah, baik, jamaah rahimakumullah. Ini perintah ini ilal khas wal am, secara khusus kepada orang tertentu dan juga kepada umum. Jadi setelah Nabi Muhammad mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu Nabi, kemudian ya lalu dibimbing beliau ini oleh malaikat Israfil ya, selama 3 tahun terus dididik Nabi Muhammad. Nah, baru kemudian beliau diperintahkan sekarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, menyampaikan kepada orang lain.
Qala Allah Ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Jadi sebelum Nabi diperintahkan dakwah kepada orang lain, itu Nabi oleh Allah diperintahkan dakwah dulu kepada keluarganya. Dan memang sejak hari pertama, ya, bersama Nabi itu kan Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Zaid bin Harisah. Begitu hari Senin Nabi menyatakan dirinya menjadi Rasul, hari Senin Siti Khadijah langsung beriman. Ya, hari Selasanya Sayyidina Ali, habis Sayyidina Ali Zaid bin Harisah. Jadi di rumah itu sudah semuanya pada beriman. Ya, sudah pada beriman semuanya. Nah, tinggal sekarang Nabi diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada kerabat. Seperti misalnya kepada sepupu, kepada paman, kepada bibi. Nah, jadi jamaah Allah udah mengajarkan kepada pemimpin ini agar kuat dulu di dalam. Ya. Kalau di dalamnya ini semuanya udah beriman semuanya, nah ini akan kuat namanya itu Nabi itu. Karena apa? Dukungan dari dalam itu penting. Kalau ada yang nggak beriman, seperti misalnya istrinya Nabi Lut. Begitu Nabi Lut menerima tamu, buru-buru istrinya lapor kepada orang-orang kafir bahwa di rumah dia ada dua orang laki-laki ganteng gitu. Dan di zaman Nabi Lut kan laki-laki demen laki-laki, jadi main anggar melulu ya. Nah di yang tadi nggak boleh terjadi pada manusia paling agung ini, makanya di dalam dibenahi dulu Pak. Satu. Kemudian yang keduanya ya, rahasia nggak akan keluar. Ketiganya jamaah Allah, nggak akan ada orang yang mengatakan begini, sudahlah Muhammad, ya benahin tuh rumah tangga ente, nggak usah ngurusin kami dulu. Nggak ada yang ngomong begitu. Kenapa? Sebelum Nabi berdakwah keluar, di rumah sudah rapi. Ya, saya ingat jemaah Allah, dulu di Tanah Merdeka ada tokoh. Dia tukang dakwah kemana-mana jemaah Allah ya. Nah suatu hari dia pulang dari masjid, di situ ada anak-anak yang biasa nongkrong Pak. Dinasehatin sama beliau, ya. Nah begitu dia nasihatin tuh bocah main gitar aja Pak. Ya waktunya sholat ya main gitar. Nggak lama dari dalam rumah itu keluar anak laki-laki sambil meluk anak perempuan. Kata dia begini, tenang aja Pak Haji, katanya nggak bakal bunting, gitu. Ya Allah, itu ustadz kata dihadapin begitu mana. Nah, udah begitu tetap ustadz itu nasihatin, akhirnya salah satu ngomong, Pak Haji, ya urusin aja deh tuh mantu, nggak usah ngurus yang lain. Karena mantunya tukang mabok, Pak. Akhirnya pulang deh tuh ustadznya. Kenapa? Ya malu karena dia belum bisa membenahi keluarganya sendiri, nasihatin orang lain, digituin Pak anak muda. Nah Nabi Muhammad tuh nggak ada yang ngomong begitu. Kenapa? Karena sudah dibenahi dulu dari dalam. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah sudah kerabat-kerabat dekat baru keluar. Ini kan luar biasa ya bagaimana cara dakwahnya seorang dai. Wafid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Dan kata Allah, rendahkan dirimu kepada orang-orang mukmin yang mengikuti kamu. Ya. Jangan jangan kasar, jangan kemudian rendahkan, tapi hormati. Kenapa? Karena orang yang mudah ngikut Nabi adalah orang yang sudah diberi karomah oleh Allah. Gitu ya. Nah sekarang kita punya saudara yang sudah diberi karomah kemuliaan oleh Allah. Malah kita lebih cocok dengan orang yang tidak dapatkan penghormatan dari Allah.
Paham maksud saya Pak ya? Itu. Coba jamaah rahimahullah, manusia itu kenapa bisa bersahabat, bisa bersaudara, antara lain adalah karena adanya muwafaqah, adanya munasabah. Ada kesesuaian, ada keserasian. Tukang mancing ketemu tukang mancing. Ya, bersahabat enggak Pak? Cocok banget Pak. Kenapa? Karena ada kesamaan dalam hobi. Saya lagi ngisi bensin Pak, ya dengan istri saya tuh di kampung rambutan sono. Boncengan di depan saya ada orang bawa joran. Itu tiba-tiba mulut saya iseng Pak, nanya, mancing di mana Bang? Gitu ya. Sok kenal aja saya Pak. Saya sendiri heran, lah kok tahu-tahu saya ngomong gitu ya. Turun dari motor itu orang Pak marani saya. Di sono Bang katanya, wah begini. Dikira saya tukang mancing kali Pak. Karena menurut dia nggak mungkin nanya soal mancing kalau bukan. Nah karena ente tukang mancing berarti sohib aneh. Menurut dia gitu Pak. Kenapa? Karena ada munasabah. Ya ada muwafaqah. Tuh. Nah kenapa? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kalau dalam satu majlis ada 100 orang munafik dan 1 orang mukmin, kemudian datang mukmin kedua, pasti si mukmin kedua duduk di samping mukmin pertama. Ya, kenapa? Karena orang mukmin dengan orang mukmin kalau ngobrol nyambung. Tukang gapleh ketemu tukang gapleh, kalau ngobrol nyambung, klop Pak. Gitu ya. Begitu juga kata Rasulullah, kalau dalam satu majelis ada 100 orang mukmin dan 1 orang munafik, datang si munafik kedua, maka dia akan duduk di samping si munafik pertama. Karena munafik dengan munafik ya kalau ngobrol nyambung Pak. Munasabah, muwafaqah. Begitu. Lah sekarang orang muslim bersahabat, berteman dengan orang muslim, wajar. Ada kesamaan agama. Lah orang muslim lebih pas, lebih seret kalau berteman dengan yang non-Islam. Nah tentu ada masalah nih Pak. Mesti ada sesuatu Pak. Cobalah kita ke luar negeri ketemu orang Madura. Rasanya udah kayak saudara banget Pak. Padahal kita belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi karena sama-sama bangsa Indonesia. Jadi ketemu di luar negeri itu bersahabat. Tapi begitu berada di dalam negeri, berantem sama-sama bangsa Indonesia. Makanya mestinya ini kita keluar semua nih Pak nih ya. Biar jadi saudara semua gitu. Ya Allah. Nah, karena itu jamaah muridnya Syekh ini, muridnya siapa namanya, Syakik Al-Balkhi, ketika diperintahkan oleh beliau untuk berdagang, dia tadinya nggak mau dagang, saya mau tawakal aja, mau katanya nggak begitu tawakal itu, ayo sana ikhtiar, gitu ya. Baik, dilanjutkan ya. Kemudian apa? Kata Syakik Al-Bilhi itu Pak melihat ada 2 ekor burung yang sepengetahuan dia itu nggak pernah akur. Kan ada Pak burung yang begitu ya, berantem mulu kalau ketemu, nggak pernah akur. Tapi yang menarik buat dia, lah kok tumben-tumbenan katanya tuh burung itu akur. Jadi burung yang satunya itu yang gedenya Pak disuapin oleh burung yang kecil. Kata dia, subhanallah, ini 2 musuh kok bisa jadi bersaudara, bisa jadi berteman begini. Terus dia penasaran ya, kenapa katanya bisa bersaudara? Pasti ada sesuatu. Dia dekati Pak. Rupanya 2 burung ini berasa kalau ada makhluk asing mendekati dia, maka dia terang dua-duanya Pak.
Yang kecil terbangnya lincah, tapi yang gede nabrak pohonan. Oh, ngerti ini muridnya Syakik Al-Wali ini. Oh, rupanya burung yang gedenya itu buta, Pak. Jadi kenapa yang tadinya musuh bisa jadi berteman? Karena yang satu nggak bisa membedakan mana teman, mana musuh. Kenapa? Matanya buta. Gitu ya. Mana yang harus kita jadikan teman, mana yang tidak boleh dijadikan teman, mana yang harus kita pilih, dan mana yang mestinya jangan kita pilih. Nah, kalau kita melek matanya, insya Allah kita tahu. Nah, sekarang kalau Islam lebih memilih pemimpin yang non-Islam. Kenapa? Itu karena dia burung yang tadi, Pak. Yang nabrak apa? Kalau yang kecil yang enggak, Pak. Paham ya, Pak ya? Nah, kenapa bisa memilih sih? Karena ada kesamaan, Pak. Ya. Ya. Saya yakin, Pak, kalau Pak Kartono nyalonin jadi apa? Saya dukung. Kenapa? Lah sama-sama satu ikhya kok, ya. Masa saya milihnya yang lain? Udah dengan sendirinya lah begitu, Pak. Ya, maka wafid janaha kalimanit tabaka, pilih, jangan takabur kamu kepada orang muslim yang sudah mengikuti kamu, karena mereka orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. Gitu. Fa in asauka, sekarang bagaimana kalau mereka itu durhaka kepadamu Muhammad? Kata Allah, fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Maka katakan oleh kamu, aku berlepas diri dari perbuatanmu. Awas ya. Kalimat ini harus kita Pak, simak baik-baik ucapan Allah. Jika mereka durhaka kepadamu Muhammad, katakan, aku berlepas diri dari perbuatanmu. Bukan berlepas diri darimu. Awas, bedakan ya. Kalau darimu berarti dari orangnya. Kalau dari perbuatanmu bukan orangnya. Kita ini kan jamaah Allah, ada orang yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Maka kalau kita harus tidak menyukai seseorang, bukan orangnya. Yang kita tidak sukai adalah perbuatannya. Kalau perbuatannya yang tidak kita suka, maka kalau dia sudah sadar, tidak ada alasan lagi kita nggak menyukai dia, Pak. Kenapa? Pemuda nggak berbuat salah lagi. Tapi kalau orangnya yang kita tidak suka, biar sudah tobat tetap aja kita nggak suka. Di Islam nggak nyuruh begitu, Allah. Ya, jadi kalau umpamanya nih Bapak melakukan pelanggaran, ya, saya marah, saya nggak suka kepada Bapak karena perbuatannya. Tapi ketika Bapak sudah sadar, tobat, sudah nggak mau lagi berbuat itu, nanti saudara saya, ya, karena kalau begitu coba orang keluar dari dari penjara, masuk ke lingkungan masyarakat lagi, ini sudah dihukum, ya, maka yuk kita rangkul lagi, kita bawa, jangan dicurigai terus, Pak, orang sudah ini kok, ya, sudah dihukum. Nah, karena kita terus mencurigai, akhirnya dia kesel, balik lagi kepada perbuatan semula. Jadi fa'in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakal, berserah dirilah kamu kepada Allah yang Maha Perkasa. Artinya Allah Maha Perkasa, nggak ada yang bisa mengalahkan. Jadi kalau kita menyerahkan segala urusan kita, entah masalah ekonomi, masalah keluarga, segalanya kepada yang Maha Perkasa, tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Tapi walaupun Allah Maha Perkasa, Allah itu bijaksana, juga kasih sayang. Makanya walaupun kalimat awalnya
menggunakan kata aziz, awas. Ini kan merupakan warning dari Allah. Aku maha perkasa, bisa berbuat apa saja. Tapi ditutup dengan ar-rahim. Walaupun bisa berbuat apa saja Allah, semaunya Allah, tapi Allah itu sangat maha pengasih, maha penyayang. Jadi Allah enggak berbuat sewenang-wenang. Walaupun Allah maha penang, Pak. Alladzi yaraka hina takum, yang melihat kamu ketika kamu berdiri dalam sholat. Wa taqallubuka fis sajidin, juga berpindah dari satu posisi ke posisi lain, ya. Innahu was-samiul alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha mendengar, al-alim lagi maha mengetahui. Maha mendengar, artinya yang didengar itu kan suara, Pak. Ya. Nah, namanya orang berdakwah ngingetin orang lain, tentu ada sesuatu yang harus didengar, gitu, didengar oleh orang, ya, oleh orang yang menjadi sasaran dakwah dan yang didengar oleh yang memerintahkan berdakwah. Nah, jadi menyampaikan kepada orang juga memohon kepada Allah. Itu namanya sami. Allah maha mendengar. Artinya kita disuruh berdoa kepada Allah. Enggak cuma kita mengajak orang, tapi juga kita bersandar kepada Allah dan memohon petunjuknya. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Dan sesungguhnya ia adalah peringatan buat kamu Muhammad dan buat kaummu, wa sawfa tusaluna, dan kelak kamu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kamu lakukan selama hidup di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dalam hadisnya, ish masyita, silakan kamu hidup semaumu. Tapi kata beliau, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kamu bakal mati. Silakan, kata Allah gitu. Hadis qudsi itu, Pak. Silakan kamu hidup semaumu, tapi ingat, kamu bakal mati. Wa'mal masyita, lakukan oleh kamu apa saja terserah kamu lakukan, tapi ingat, ya, fa innaka majaziyun, bahwa semua yang kamu lakukan itu ada balasannya. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau baik yang kamu lakukan balasannya baik, kalau buruk balasannya buruk. Jadi nanti kita mendapatkan kenikmatan atau siksaan itu adalah berdasarkan amal perbuatan kita, sesuai dengan perbuatan sendiri. Allah itu bebas, Pak. Faman syaa amana wa man syaa kafar. Yang mau iman, iman, kata Allah. Yang mau kufur, silahkan kufur. Bukan Allah mengizinkan kufur, Pak. Jangan salah. Kan Allah mengatakan yang mau kufur silahkan kufur. Tapi kenapa disiksa? Nah, kalau dipersilahkan ya jangan disiksa dong. Ya, diizinkan kok katanya tapi disiksa. Ini bukan Allah itu menyetujui kekufuran, tapi Allah memberi jeda, memberi waktu kepada kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Kalau orang pergunakan akal sehatnya, pasti dia akan beriman. Pasti dia akan beriman, Pak. Asal benar-benar dia gunakan akal sehatnya. Tuh. Kemudian wa ahbib man sita, cintai oleh kamu siapa saja terserah. Tapi ingat, kata Rasulullah, ya, kamu akan berpisah dengannya. Entah kau yang meninggalkan atau kamu yang akan ditinggalkan. Silahkan kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita ini menyintai yang tidak akan pernah meninggalkan atau tidak pernah ditinggalkan. Itu kan luar biasa, Pak. Siapapun juga kita cinta pada istri, Pak, pasti kita berpisah. Kita cinta pada anak, pasti kita pisah.
Kita cinta pada harta, pasti kita berpisah. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, ya, almar'u ma'aman ahab. Kata Nabi, kau akan bersama aku nanti di surga. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan bersama dengan Allah. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan atau ditinggalkan. Nah, terserah kita mau menyintai yang akan berpisah dengan kita, atau menyintai yang tidak akan pernah berpisah dengan kita. Allah begitu bebas sekali, jemaah Allah. Semuanya serahkan kepada kita. Ya. Wa qala ta'ala innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan kepada kamu mengamalkan Al-Qur'an itu akan mengembalikan kamu ke tempat kembali kamu. Tuh, artinya ke alam akhirat. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu, sungguh kami benar-benar akan menanyai mereka semuanya tentang apa yang mereka lakukan. Para bapak-bapak dan saudara yang saya hormati, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an menceritakan dari sahabat Sa'id bin Jubair dan juga dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, "Lamma anzalallahu wa anzir ashiratakal aqrabin," ketika Allah menurunkan ayat yang tadi saya baca, wa anzir ashiratakal aqrabin, yakni adalah surat Asy-Syu'ara, ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 220. Maka kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, naik pergi ke sofa. Lalu di sofa itu beliau, ya, berteriak memanggil-manggil orang. Nah, kemudian kata Rasulullah, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fihir, wahai Bani Fihir, ya Bani Ka'ab, wahai Bani Ka'ab, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bisafki hadzal jabal turidu an tughayyiru alaikum asadaqtumuni. Hai Bani Abdul Muttalib, Bani Fihir, Bani Ka'ab, bagaimana katanya, apa yang akan kalian katakan kalau aku katakan kepada kamu saat ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian semua? Apakah kalian percaya? Kata Nabi Muhammad. Semua mengatakan, Pak, ya, naam, kami percaya kalau kau katakan begitu. Kenapa mereka percaya, Pak? Karena mereka tahu Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Makanya dijuluki Al-Amin. Jadi mereka nggak ragu-ragu, kami percaya karena kami nggak pernah melihat engkau berbohong. Akhirnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, fa inni nadhirul lakum baina yadi adzabin syadid. Dakwah Nabi, saya memberikan peringatan kepada kalian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala tentang adanya adab yang sangat mengerikan. Karena itu diajak oleh Nabi beriman. Ya, berdiri, Pak. Sini Abu Lahab, pamannya Nabi. Ali hadza jama'tana, katanya. Hai Muhammad, hanya untuk inikah, katanya, kau kumpulkan kami? Celakalah, tabbalaka ya Muhammad, gitu. Celakalah, katanya kamu Muhammad. Ali hadza jama'tana, untuk inikah kau kumpulkan kami? Makanya turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jamaah Allah, coba ya. Padahal Abu Lahab juga tahu, Pak, Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Semuanya tahu, tapi giliran Nabi mengatakan Rasulullah, mereka nggak mau. Ya, ya Allah. Penduduk Mekah ini, Pak, bermacam-macam. Orang-orang Quraisy sebenarnya cukup toleran. Karena
bukan cuma penyembah berhala saja. Di Mekah tuh yang nyembah bintang ada, yang nyembah bulan, yang menyembah matahari, yang menyembah malaikat, yang menyembah jin, ya. Ada yang dijelaskan dalam Al-Quran itu, Pak. Yang ateis juga ada, dan mereka dibiarkan semua, Pak. Dibiarkan semuanya oleh orang-orang Quraisy. Tapi giliran Nabi berdakwah, mereka menentang luar biasa. Kenapa kok bisa begitu? Kan nggak mungkin Nabi itu salah berdakwah, Pak. Nah, jawabannya adalah karena Nabi itu mengajarkan tauhid. Tauhid itu dari wahada yuwahidu, mengesakan, menyatukan, Pak. Jadi nggak ada lagi yang nyembah bintang, yang nyembah berhala, semuanya bersatu menyembah Allah. Itu yang menyebabkan mereka menolak. Karena kalau mereka harus menyembah Allah yang satu, maka kepentingan mereka terganggu. Ini masalahnya adalah kepentingan, Pak. Masalahnya kepentingan. Nah, ya bukan nggak mau dukung sebenarnya PKS, Pak. Pengen sebenarnya dukung apa? Anies. Nah, tapi masalahnya kepentingan politik lain lagi ceritanya, Pak. Ya begitulah yang namanya politik, Pak. Ya. Alah, ya Allah. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam dakwah kepada Fir'aun, Fir'aun itu keberatan beriman karena takut kalau dengan beriman nanti kerajaannya hilang. Dia nggak jadi raja. Kata Nabi Musa begini, nggak begitu katanya Tuhan. Anda tetap jadi raja, kerajaan ini tetap milik Anda, nggak berubah. Anda cuma beriman doang kepada saya bahwa saya Rasulullah. Anda percaya bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah. Dah, itu doang katanya. Nggak ada yang lain, nggak berubah. Tetap Tuhan jadi raja. Oh, kalau gitu ntar deh saya ngomong dulu katanya sama Haman. Jadi nanya tuh si Firaun ini, Pak, kepada Haman, ya. Kata Haman, memang benar Paduka, kalau Paduka beriman, Paduka tetap jadi raja. Kerajaan ini ya milik Paduka. Cuma masalahnya kalau dulu Paduka menyuruh, kalau sudah beriman nanti Paduka ngomongnya bukan disuruh, Pak, disuruh-suruh. Kan beda kalau disuruh dengan disuruh-suruh, Pak. Ya. Kalau selama ini Paduka disembah, nanti kalau sudah beriman, Paduka disembah. Menyembah, ya. Kalau selama ini Paduka mengatur, nanti kalau sudah beriman, Paduka diatur-atur. Mau katanya Paduka diatur-atur. Itu. Ya nggak mau lah, kata masa raja diatur-atur gitu. Jadi sama Allah sebenarnya yang nggak mau Fir'aun beriman bukan Fir'aun, Pak. Haman. Sebab kalau Fir'aun beriman, lah ini kepentingan siapa? Haman hilang, Pak. Yang selama ini fasilitas yang dia miliki dengan sendirinya kan hilang. Begitulah presiden juga bukan nggak mau lengser, Pak Presiden, tapi ada yang nggak mau presiden turun. Sebab kalau presiden turun, saya ntar mau tidak mau saya juga harus turun, Pak. Ya, sehingga dikatakan kekuasaan itu bukan di atas kursi, tapi kekuasaan itu ada di balik kursi. Jadi yang paling berkuasa itu bukan yang dudukin kursi presiden, Pak, ya. Tapi ada yang lebih dari itu. Tapi ini politik. Ini politik nggak usah gitu lah. Kita ngaji lagi ya, Pak, ya. Nanti jadi rame kalau politik. Itu. Wa an Abi Hurairah lamma najalat hadil ayat. Dari Abi Hurairah ketika ayat ini turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Ya, maka Nabi Muhammad memanggil orang Quraisy, lalu beliau berkata, ya masyara Quraisy, wahai kaum Quraisy, ankidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka.
Ya ma'syara Bani Abdul Muthalib, wahai bangsa Abdul Muthalib, anqidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah binta Muhammadin, hai Fatimah putrinya Muhammad, anqidi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni wallahi la amliku lakum minallahi syai'a illa anna lakum rahman. Kata Rasulullah, demi Allah, aku ini tidak menguasai kalian semua kecuali hubungan rohim. Orang ngasih 10 kali lipat lebih besar daripada yang kita setorkan sebagai daftar, nggak bakalan nyampe. Paham ya? Iya, biar orang doain kayak apa banyaknya, amal kita nggak bener, nggak bakal selamat, Pak. Nggak bakal selamat. Tapi kalau amal kitanya udah banyak, nah ditambahin doa-doa dari tetangga dan sebagainya, nah itu akan menambahkan kemuliaan keagungan kita. Jadi yang menyelamatkan kita bukan amal dari orang, yang paling menyelamatkan adalah amal dari perbuatan kita sendiri. Karena itu jangan ngandelin pemberian orang, ya, jangan mengandalkan. Dan itu pun adalah untuk kehidupan di dalam kubur, jamarullah, bukan nanti kehidupan di akhirat. Doa-doa kita nih sekarang nih Pak, ya, yang kita ucapkan itu manfaatnya buat mereka yang ada di alam kubur, bukan nanti di akhirat, Pak. Kalau di akhirat udah nggak ada lagi yang doain, ya, nggak ada lagi yang doain, Pak. Kenapa? Lah orangnya kan udah mati semua, Pak. Kalau di akhirat, siapa yang mau berdoa untuk orang lain? Ya. Jadi manfaat itu adalah ketika kita masih hidup. Kalau di akhirat udah nggak ada yang berdoa, Pak. Nggak ada. Berdoa yang doa itu manfaat buat orang lain adalah ketika kita hidup di dunia, ya. Dan yang kita doakannya ada di alam barzah, bukan di alam akhir, karena belum. Ini semua belum masuk ke dalam alam akhir. Kubur itu disebutnya adalah alam barzah, alam kubur ini. Nah, barzah itu artinya pembatas. Bainahuma barzahun la yabghiyan, ya, pembatas alam barzah itu antara alam dunia dengan alam akhir. Nah, ini kubur, Pak. Nah, itulah ya jamarullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan mendorong kita untuk lebih meningkatkan, ya, amal dan ibadah kita, karena yang bisa menyelamatkan kita semua dari azab Allah adalah hanya amal kita, ya, bukan amal orang. Nah, demikian ya jemaah Allah. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah kokohkan pendirian kita. Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah pada kita, anak cucu kita, sehingga selama hidup kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan manakala wafat Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna du'aana wa raja'ana wa sayr amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.